Halo, nama saya Kabil. Di sini kita akan membahas ubiquitous computing dan augmented realities. Apa itu ubiquitous computing? Adalah istilah yang masih jarang diketahui oleh masyarakat, walaupun istilah tersebut sudah lama, yaitu pada tahun 1988, Mark Weiser, seorang peneliti senior pada Ceres Palo Alto Research Center, telah memproklamirkan istilah tersebut, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Ubiquitous Computing. Ubiquitous secara harfiah berarti ada di mana-mana, dan computing bermakna komputasi yang dikaitkan dengan komputer, sehingga secara sederhana diperoleh istilah komputasi di mana-mana. Atau bisa diartikan bahwa ubiquitous computing adalah metode untuk meningkatkan penggunaan komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik, tetapi membuat mereka secara efektif terlihat oleh pengguna. Contoh ubiquitous computing adalah handphone, e-learning, mobil, ruangan, kulkas. Cloud computing, mobile computing, dan grid computing dapat disimpulkan bahwa masing-masing teknologi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan ubiquitous computing ini. Persamaan, metode komputasi untuk mengatasi masalah membutuhkan alat seperti PC, laptop, maupun handphone untuk menjalankannya. Pada ubiquitous dan cloud, perangkat perlu tidak terlihat atau invisible secara fisik. Ubiquitous dan mobile computing secara dengan benda yang bersifat portable atau mudah dibawa. Perbedaannya, komputasi mobile menggunakan teknologi komputer yang bekerja seperti handphone, sedangkan komputasi grid menggunakan komputer. Biaya untuk komputasi mobile lebih mahal dibandingkan dengan komputasi grid dan cloud. Komputasi mobile tidak membutuhkan tempat dan mudah dibawa kemana-mana. Komputasi mobile proses tergantung si pengguna. Komputasi grid proses tergantung penggunaan mendapatkan server atau tidak. Dan komputasi cloud prosesnya membutuhkan jaringan internet sebagai penghubungnya. Lingkungan dari berbasis computing merupakan kumpulan dari benda-benda yang mudah dipakai, mudah diselipkan, dan mudah dibawa kemana-mana. Juga terkoneksi secara wireless atau tanpa kabel. Aspek pendukung yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan mengenai isu-isu yang berkembang dalam penerapan Ubicom adalah sebagai berikut. Pertama adalah wireless infrastructure. Pengadaan infrastruktur wireless sangat perlu diperhitungkan, mengingat kebutuhan akan wireless dari Ubicom device relatif besar. Semakin banyak informasi yang akan diberikan, maka semakin banyak juga sensor-sensor yang harus digunakan. Pervasive computing, ukuran device yang semakin kecil dan sifat Unicom yang invisible menyebabkan teknologi ini menjadi pervasive computing, yang berarti tersebar dan mudah menyebar. Contohnya pada device Ubicom yang berukuran notepad, invisible. Sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Weiser, Ubicom didefinisikan sebagai metode peningkatan penggunaan komputer yang bertujuan untuk mendapatkan dan digunakan dan meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan fisik. Ambient computing. Ambient computing mempelajari teknologi komputer yang berpindah-pindah dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Teknologi ini mempelajari dan menghasilkan device yang mampu beradaptasi dengan sistem di mana dia berada. Human-computer interaction. Hal ini terkait dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari suatu interaksi sistem komputer based serta pengaruh studi multidisipliner. Dari berbagai isu yang memperoleh interaksi, tujuan dari HCI adalah untuk memastikan keamanan, kegunaan, efektivitas, dan efisien akses dari sebuah sistem. Natural interface adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek alami seperti voice dan writing recognition. Berbagai penelitian terus dilakukan dengan menggunakan algoritma seperti artificial intelligence. Context-aware computing merupakan suatu proses komputer yang memberikan informasi-informasi tambahan terhadap sebuah objek. Misalnya, komputer melakukan proses identifikasi terhadap seorang mahasiswa, maka komputer akan memandang orang tersebut sebagai objek dan mengidentifikasinya dengan berbagai atribut yang sudah di-setup sehingga dapat memberikan informasi-informasi tambahan seperti NIM, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Mikro nanoteknologi. Perkembangan teknologi
mikro dan nano pada chip yang menyebabkan ukuran mikrochip semakin kecil terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan. Teknologi yang sudah banyak digunakan adalah radio frekuensi security. Penerapan Ubicom device menyebabkan peningkatan risiko terhadap security. Penggunaan wireless device membuka peluang terjadinya penyadapan data. Berbagai penelitian dan teknologi baru menjadi topik yang sangat berharga. Privasi, penggunaan device yang dapat memantau posisi terhadap sebuah objek menyebabkan privasi seorang menjadi berkurang. Oke, yang selanjutnya, apa itu augmented reality? Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi, pada intinya, augmented reality atau AR adalah teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dunia nyata dengan bantuan seperti webcam, komputer, kamera, bahkan kacamata khusus. Bagaimana cara kerja augmented reality? AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti headphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut dapat berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi bentuk video, gambar, animasi, dan model 3 dimensi yang perlu digunakan. Sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. Augmented reality atau AR menggunakan teknologi SLAM, sensor, dan pengukuran kedalaman. Misalnya, pengukuran data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelum dan ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Tentunya, semua itu tidak terlepas dari komponen-komponen pendukung AR, diantaranya sebagai berikut. Kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna, dan pengirimannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menentukan barang fisik dan menghasilkan objek 3 dimensi. Proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Keren bukan? Iya, karena beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda, berfungsi untuk memutarkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Jenis-jenis augmented reality. Yang pertama, marker-based augmented reality, markerless augmented reality, projection-based augmented reality. Contoh penerapan augmented reality. Yang pertama adalah game. Contohnya seperti game Pokemon Go. Game ini mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki konsep menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit kamu. Yang selanjutnya adalah sosial media. Kurang lengkap jika kita tidak membahas sosmed. Salah satu fitur AR yang sering kamu gunakan yaitu Instagram. Yap, benar, filter. Yang selanjutnya adalah medis. AR sering digunakan untuk pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Di klinik, Cleveland Western Research University. Baik teman, itulah beberapa penjelasan dari ubiquitous computing dan augmented reality. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tanpa kamu sadari, teknologi berkembang sangat pesat. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.